The Covenant of Peace, perjanjian damai. Damai sejahtera dari Tuhan, salah satu aset terpenting dalam hidup. Ada perjanjian damai untuk mengalami damai sejahtera. Ada damai sejahtera saat masuk dalam hadirat Tuhan. Ada damai sejahtera saat menyadari Tuhan sutradara kehidupan kita. Ada damai sejahtera saat mau melayani Tuhan dengan giat. Perjanjian damai. Haleluya, shalom. Shalom. Shalom umat pemenang. Engkau yang siap beribadah dengan sukacita, mari saya undang setiap kita boleh bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau hadir di tempat ini, menjamah dan melawat setiap kami. Pelukis cakrawala, merantai jagat raya, pencipta alam semesta.
Salam jumpa kembali bagi kita semua umat pemenang. Jangan lupa tetap memakai masker dengan benar dan menjaga jarak sebagai bentuk kasih dan kepedulian kita kepada sesama. Sekarang waktunya kita simak kembali serangkaian informasi kegerakan gereja kita dalam Revival News minggu ini. Kabar kegerakan yang pertama datang dari Keluarga Allah Yogyakarta. Ibadah Raya Onsite yang biasanya diadakan di Grand Pelita mulai 7 Maret ini akan kita adakan di tempat baru yaitu Keluarga Allah Impact. Tepatnya di Jalan Kabupaten nomor 89, Kuarasan, RT 10, RW 7, Nogotirto, Gamping, Sleman. Jam ibadah diadakan pukul 7 dan setengah 10 pagi, pukul 12 siang, serta pukul setengah 3 dan pukul 5 sore. Untuk Grand Opening Keluarga Allah Impact akan kita adakan 28 Maret mendatang. Mari bagikan kabar sukacita ini kepada keluarga dan relasi, khususnya yang berada di kota Yogyakarta, supaya mereka dapat ikut bergabung dan diberkati. Terimalah anugerah keselamatan kekal dan kebangkitan pada akhir zaman dari Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Ikutilah perjamuan kudus yang akan kembali kita adakan Sabtu dan Minggu depan, 13 dan 14 Maret, dalam setiap jam ibadah raya online dan onsite gereja kita. Persiapkan hati dan jiwa saudara, karena ada semakin banyak mujizat kasih Tuhan yang akan kita alami di sepanjang perjalanan hidup kita bersamanya. Berikan warisan harta terbaik bagi anak-anak terkasih kita, yaitu perlindungan dan penyertaan Allah di sepanjang hidup mereka dengan membawa mereka ke penyerahan anak Sabtu dan Minggu 13 dan 14 Maret di semua jam ibadah raya online Keluarga Allah Solo. Pendaftaran penyerahan anak dapat saudara lakukan melalui gpika.net/registration. Segera konfirmasikan pendaftaran saudara ke Departemen Keanggotaan atau bisa juga ke call center plus di 0899 789 5000. Kita memberikan persembahan karena kita tidak bisa tidak memberi yang terbaik bagi Tuhan yang sangat kita cintai dan yang telah melimpahkan anugerahnya yang besar di hidup kita. Gereja telah menyediakan sarana untuk kita bisa memberikan persembahan dan persepuluhan secara online atau non-tunai yang pasti lebih praktis dan lebih aman bagi kita semua, yaitu dengan menggunakan internet banking, PayPal, aplikasi dompet online di HP atau gadget saudara, atau bisa juga melalui website serta transfer melalui ATM. Informasi nomor rekening Keluarga Allah Global selengkapnya dapat saudara baca di gpika.org/persembahan. Kotak-kotak persembahan tetap disediakan di sekitar ruang ibadah bagi saudara yang sampai hari ini masih terkendala untuk memberikan persembahan atau persepuluhan secara online. Demikian serangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Revival News minggu ini. Salam Roh Kudus berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Saya pelayan Tuhan Gereja Keluarga Allah Jakarta. Sejak saya datang ke Jakarta, saya sudah berpindah kontrakan yang satu ke kontrakan yang lainnya, sudah tak terhitung saking banyaknya. Dan di Oktober 2020 itu menjadi kontrakan yang terakhir saya tempati. Hingga akhirnya di tahun 2017 saya keberatan membayarnya karena saya sudah tidak kerja lagi, tidak ada gaji bulanan. Saya minta tolong ke bapak saya. Dan bapak saya saat itu mencari pinjaman untuk saya bayar uang kontrakan. Saat itu bapak saya karena seisi keluarga belum anak Tuhan, belum kenal Tuhan. Bapak saya tanya, di mana Tuhan Yesus kamu? Akhirnya saya bapak kamu juga yang bantu kamu bayar kontrakan ini. Di situ saya sedih banget. Dalam hati saya meminta maaf sama Tuhan gitu. Orang-orang mempermuliakan Tuhan, kenapa saya malah kayak gini gitu. Akhirnya di tahun 2019 kejadian itu terulang kembali.
Saya mulai menunggak uang kontrakan di September hingga Desember 2019. Bahkan pernah 3 hari berturut-turut saya tidak makan sama sekali. Bahkan untuk uang ke gereja pun saya tidak punya. Saya memutuskan jalan kaki dari Cengkareng ke Neo Soho. Jadi saya ngambil waktu 2 jam. Tapi ya tidak sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Baru jalan hingga setengah jam, baru sampai City Resort. Kaki saya sudah lecet, sudah sakit. Saya ngelihat Gojek, ingin banget saya minta tebengan. Tetapi ada suara yang berkata pada saya, kamu tidak punya uang, siapa yang mau boncengin kamu? Di dunia ini tidak ada yang gratis. Akhirnya saya tetap jalan kaki, hingga akhirnya ada Grab yang menawarkan saya. Dan saya tidak mau, dia terus menawarkan saya. Saya bilang, maaf bang, saya tidak mau. Karena saya memang tidak punya uang sepeser pun, 1.000 pun saya nggak punya, saya bilang gitu. Tapi dia tetap bilang nggak usah bayar. Saya bilang nggak usah bang, saya nggak bakalan bisa bayar, saya ngomong pahitnya dulu. Dia tetap nawarin saya. Akhirnya karena dia ngotot mau nganterin saya tanpa bayar, saya naik, saya ikutin. Begitu dia ngobrolin, ternyata anak Tuhan, dan saya dianterin sampai ke APL tanpa bayar sepeser pun. Saat itu saya tidak memikirkan pulangnya bagaimana, yang penting saya ikut Pondok Daud dulu. Tuhan masih sangat mengasihi saya di saat hati saya sudah tawar, bahkan saya menyalahkan Tuhan. Tuhan tidak menolong pekerjaan saya, tapi saya menyalahkan Tuhan. Tuhan masih mengirimkan burung merpatinya untuk mengantar saya pulang pergi tanpa bayar sepeser pun. Dan akhirnya dari kontrakan lama saya mendapat kontrakan baru yang awalnya saya 1.200.000 saja per bulan saya nunggak, saya mendapatkan malah jauh yang lebih besar, kebalikannya 2,1. Sempat saya mikir 1,2 aja saya nggak bisa bayar, gimana 2,1. Tetapi yang ajaibnya itu benar-benar ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dan setelah itu saat ibadah saya benar-benar mendapat rema dari khotbah Pastor Jo tentang percepatan dan perbesaran. Setelah seminggu khotbah itu, hari Seninnya tante saya telepon, hari Rabu kamu datang ya ke apartemen, karena ini mau lihat-lihat apartemen katanya itu. Saat saya datang ternyata sebenar-benar semuanya dipercepat, tidak ada kerusakan apa-apa, dan langsung surat terima kunci, surat kuasa semuanya, dan kapan saya mau pindah semuanya bisa. Dan tepat di hari Sabtu tanggal 10 bulan 10 itu saya pindah masuk ke dalam apartemen itu. Di luar dari apa yang saya doakan, tapi itulah yang Tuhan kasih. Bahkan saya dulu pernah mempunyai keinginan kalau punya rumah itu punya balkon gitu. Tapi ya tidak seberani saya pikirkan semuanya karena saya tahu kemampuan saya sampai mana gitu kan. Tapi Tuhan tahu, malah Tuhan memberikannya kepada saya tanpa saya minta. Disitulah saya sangat bersyukur. Tuhan sangat mengasihi saya melebihi siapapun. Bahkan tidak saya minta, Tuhan pun tahu. Yang sudah saya lupakan Tuhan pun tahu. Setelah selesai puji penyembahan, saya membuka renungan Gereja Keluarga Allah. Di pagi itu renungannya berkata, saya sudah mengenal engkau sejak engkau ada di rahim ibumu. Disitulah saya benar-benar merasakan bahwa Tuhan saya itu sangat hidup dan ajaib. Dan membuat saya mengerti ayat firman dari Roma 8 ayat 28, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya itu mendatangkan kebaikan dalam hidup saya dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu saya mendorong teman-teman untuk mencari Tuhan dengan sepenuh hati, taat pada firman Tuhan, taat perpuluhan, juga taat melakukan apa yang menjadi bagian kita. Karena persekutuan kita di dalam Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom keluarga Allah, berikut saya sampaikan rangkaian publikasi minggu ini.
Ibadah Keluarga Allah Ngawi minggu depan tanggal 14 Maret 2021 diadakan secara onsite di Jalan PB Sudirman nomor 26C dan juga secara online di YouTube Keluarga Allah Ngawi. Jangan lupa minggu depan ada perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah secara online dapat menyiapkan anggur dan roti saudara agar dapat mengikuti perjamuan kudus dengan baik. Adakah jiwa baru yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah online di Keluarga Allah Ngawi? Bila ada, tulis nama, nomor telepon, dan alamat agar dapat digembalakan dengan baik melalui media internet. Adakah jemaat atau pelayan Tuhan yang berulang tahun di minggu ini? Jika ada, saya akan berdoa untuk saudara. Tuhan Yesus, terima kasih bila saat ini kami semua boleh berbahagia dengan teman-teman kami yang berulang tahun di minggu ini. Engkau tambahkan hikmat kesehatan, kepandaian, dan berkat yang melimpah pada saudara kami yang berulang tahun, dan Engkau jadikan ia berkat dimanapun ia berada, agar namamu senantiasa dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam namamu kami sedang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Info Komsel bisa menghubungi Ibu Hartini di nomor yang tertera. Doa online akan diadakan setiap hari Jumat jam 6 sore via Zoom dipimpin oleh Bapak Joko. Mari saatnya kita memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur bila saat ini kami dapat memberikan persembahan kami yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Engkau berkati tangan-tangannya sudah memberikan persembahan ini. Dan juga Tuhan, kami percaya apa yang kami tabur akan kami tuai dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kirim persembahan Bapak Ibu Saudara bisa dengan melakukan scan barcode yang tertera di layar atau dengan via transfer di nomor rekening yang tertera. Jika belum bisa melalui media transfer, Bapak Ibu Saudara dapat memasukkan di kotak persembahan Keluarga Allah Ngawi di jam ibadah Keluarga Allah Ngawi. Sekian publikasi dari kami, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ini hidup kami, ini hati kami. Kami mau persembahkan yang terbaik bagi Engkau. Hanya yang terbaik Tuhan. Kuduskan kami, tuluskan kami, murnikan hati kami. Holy Spirit, come, I need your touch and grace. Show me your unfailing love and let me know you are here, Father, dwell in me. Fill me with your holiness. Make my heart, make it clean. Let your love overflow. Hold me
Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau. Kami sembah Engkau Tuhan. Tuhan, ku tinggikan namamu sampai selamanya. Kau yang layak disembah, Kau Allah yang berkuasa. Ku sembah Tuhan, ku tinggikan namamu. Engkaulah Raja di atas segala raja.
ini kami menyembah-Mu. Tempat ini adalah bait-Mu. Tempat ini adalah kediaman-Mu. Hati kami adalah kediaman-Mu. Hati kami adalah bait-Mu. Ya, untuk selamanya. Selama-lamanya hanya Engkau yang kami sembah. Selama-lamanya hanya Engkau yang kami puja. Selama-lamanya Engkau Raja di atas segala raja. Selama-lamanya Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Selama-lamanya Engkau Allah kami, Allah yang berkata. Selama-lamanya Tuhan Engkau melampaui segalanya. Orang pasakara ditinggikan, dipermuliakan, diagungkan Engkau selama-lamanya Tuhan. Hiralah pasakara, hiralah patah-patah, berkatalah di atas pujian penyembah umat-Mu. Berkatalah di atas pujian kami semuanya. Penuhi tempat ini dengan hadirat-Mu Tuhan. Penuhi rumah-rumah yang dipakai ibadah dengan hadirat-Mu Tuhan. Jamahlah setiap kami butuh jamah-Mu. Kami butuh sentuhan-Mu. Kami butuh pengurapan-Mu Tuhan. Jamah-Mu memperbarui kami. Tuhan, pengurapan-Mu memberi kekuatan. Jamahlah Tuhan. Setiap hari diperbarui dengan pengurapan yang baru. Hati yang keras dilembutkan. Hati yang seram diluruskan kembali. Biar setiap orang yang berdosa bertobat. Jamah Tuhan. Biar Kau yang kuasa ibadah ini. Biar Kau yang berkarya sepenuhnya. Ini ibadah-Mu. Kami umat-Mu Tuhan. Kami milik-Mu Tuhan. Bangunlah setiap kami menjadi alat Teguh Tuhan. Menjadi laskar-Mu Tuhan. Yang sakit sembuhkanlah Tuhan. Sehingga kami pakai hidup kami melakukan panggilan ilahi. Lakukan tugas-Mu Tuhan. Selamatkan jiwa. Pulihkanlah rumah tangga Tuhan. Sehingga menjadi kesaksian bagi rumah tangga yang lain. Tuhan, berkatilah Tuhan yang kekurangan. Berkati dengan berkat yang tidak masuk akal. Supaya kami umat-Mu menjadi berkat yang tidak masuk akal.
Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang nyata, hadirat-Mu nyata, kuasa-Mu nyata, kasih-Mu nyata, zaman-Mu nyata Tuhan. Kami rindu mendengar sabda dan firman-Mu. Tuhan, kembali penuhilah hamba-Mu dengan Engkau sendiri. Berkata-katalah pada setiap kami melalui hamba-Mu, sehingga setiap perkataan yang keluar hanya firman-Mu, hanya pewahyuan, sehingga menjadi rema bagi setiap kami. Jamalah kami jadikan hati yang siap ditabur benih firman-Mu, sehingga sungguh-sungguh kami mendengar dan mengerti. Kami percaya dan kami lakukan Tuhan, sehingga sungguh-sungguh Tuhan kami mengalami kebenaran firman-Mu. Firman-Mu nyata, janji-Mu nyata, rencana-Mu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Teriakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Ya, salam keluarga Allah diberkati semua. Ya, senang saudara kembali kita beribadah pada saat ini. Saya percaya kasih karunia Tuhan melimpah senantiasa. Ya, selamat datang. Terima kasih pelayan Presiden Worship karena pelayanannya kita sudah diberkati. Siapa yang diberkati melalui pujian penyembahan? Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah. Diberkati saudara semua yang ada di sini, yang ikut online, biar kasih karunia Tuhan melimpah. Terlebih lagi yang melayani, baik yang secara offline, yang online diberkati. Juga khususnya ya tepuk tangan yang meriah saudara. Khususnya yang mulai bergabung saudara. Saya percaya tidak kebetulan kalau Tuhan bawa saudara untuk bergabung. Ya terus setia dan saudara akan terus bimbing oleh Tuhan. Bertumbuh dari satu kasih karunia pada kasih karunia berikutnya. Kembali tepuk tangan yang meriah. Hari ini kita masuk seri khotbah yang baru saudara, yaitu dengan tema perjanjian damai. Artinya Tuhan rindu kita itu sungguh-sungguh saudara mendapatkan perjanjian damai daripada Tuhan. Dan saya percaya itu anugerah yang luar biasa sekali saudara. Ya, jadi yang pertama kita akan belajar damai sejahtera dari Tuhan saudara. Ya, apa sih damai sejahtera daripada Tuhan? Ya, damai adalah suatu aset yang terpenting yang perlu kita miliki dalam perjalanan hidup kita. Gak ada damai, gak ada bahagia saudara. Ada damai baru kita bisa dapat bahagia saudara. Apalagi di masa dunia seperti ini, pandemi saudara, di mana-mana saudara, di seluruh dunia saudara, bukan hanya Indonesia, bukan hanya kota Solo, di mana-mana orang dalam kegelapan, bangsa dalam kekelaman. Artinya hatinya tidak punya damai. Jadi damai itu langka, damai itu sangat dibutuhkan. Damai itu akan menjadi jawaban dalam kehidupan kita. Tepuk tangannya yang lebih meriah lagi. Kita harus tahu saudara, di balik COVID roh ketakutan tua saudara berjuang untuk supaya banyak orang mati karena ketakutan saudara. Saya percaya firman ini akan sangat memberkati setiap kita dan mendatangkan anugerah. Saya imani, saya doakan saudara semua yang ada di tempat ini, saudara yang ikut online, terima damai sejahtera daripada Tuhan. Nah, damai seperti apa saudara? Kita akan belajar Yesaya 48 ayat 17-18. Beginilah firman Tuhan, ya penebusku yang maha kudus, Allah Israel, akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa-apa, memberi faedah, yang menuntun engkau ke jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Sampai di sini kita tangkap firman Tuhan. Dia Tuhan yang menuntun kita saudara, yang mengajarkan kita apa-apa yang harus dilakukan saudara. Kalau kita sungguh-sungguh tangkap, kita ikuti, katakan di sini, Tuhan akan memberikan apa? Damai sejahtera, damai sejahtera, damai sejahtera, damai sejahtera saudara. Itu luar biasa.
damai sejahtera-Mu yang di dalam kita seperti sungai yang tidak pernah kering. Artinya apa? Sungai yang tidak pernah kering, artinya air itu terus mengalir. Air itu terus mengalir, air itu terus mengalir. Artinya Tuhan berkata, kalau kita tangkap firman Tuhan ini, sungguh-sungguh kita lakukan, kita akan mengalami damai daripada Tuhan yang terus mengalir, yang terus mengalir, yang terus mengalir, yang terus mengalir, yang terus mengalir. Tidak ada bisa-bisa seperti air sungai yang tidak pernah kering, saudara. Jadi senantiasa, bukan kalau tanggal muda damai, tanggal tua gelisah, ini gimana, sudah kurang pekan begitu, saudara. Bukan kalau dipuji damai, saudara. Kalau sedang dicela, wah saudara nggak punya damai lagi, saudara. Ya bukan kalau sedang alami berkat-berkat damai, tapi waktu sedang diproses nggak ada damai, tidak, saudara. Ya bukan kalau yang alami ini dan itu damai, tapi damai itu seperti sungai yang mengalir. Airnya tidak pernah berhenti, damainya terus mengalir, damainya terus mengalir. Saya percaya itu karya Roh Kudus. Waktu kita terima Tuhan, maka Roh Kudus tinggal dalam hati kita, maka akan ada aliran yang hidup, yang daripada Tuhan. Termasuk salah satunya damai sejahtera yang mengalir luar biasa. Tidak tergantung keadaan, situasi, itu damai daripada Tuhan. Sedang tidak ada masalah, sedang ada masalah, tetap damai, saudara. Ya, sedang tidak ada kebutuhan besar, tetap damai, saudara. Sedang ada musim hujan, sedang musim kemarau, tetap ada damai sejahtera. Beri tepuk tangan yang meriah. Dan kebahagiaanmu, kalau seorang punya damai itu ya bahagia. Enggak punya damai enggak bisa bahagia. Akibat dari damai hidupnya jadi bahagia. Dan kebahagiaanmu akan terus melimpah, saudara. Bukan hanya mengalir sampai melimpah, sampai membuah-buah ucapan syukur kepada Tuhan. Ya karena ada damai dan sukacita, saudara. Kebahagiaan akan terus melimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti, saudara. Gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Juga mungkin seperti di pantai, saudara. Ya terus ada gelombang yang gak pernah berhenti. Hus gitu, saudara. Berhenti sebentar, datang lagi. Hus gitu, saudara. Berhenti sebentar, datang lagi. Hus gitu, saudara. Berhenti sebentar, datang lagi. Dah gitu, saudara. Beri tepuk tangan yang meriah. Akan ada terus luapan sukacita, luapan, saudara, kebahagiaan yang luar biasa, luapan ucapan syukur yang luar biasa. Jadi sadarilah bahwa damai sejahtera yang Tuhan berikan itu bukan sekedar damai sejahtera secara psikologi kejiwaan manusia, akan tetapi ini adalah damai sejahtera yang melampaui akal, melampaui segala akal dalam roh kita yang diberikan oleh Roh Kudus, saudara. Beda sekali. Secara lahiriah kita lihat yang baik damai, kita lihat yang jelek enggak damai, saudara. Itu ya terus berubah. Hati kita juga sama. Perasaan itu labil. Kadang-kadang perasaannya senang, kadang-kadang perasaannya susah. Tapi ini bukan tubuh, bukan jiwa, tapi yang dilakukan oleh Roh Kudus. Tepuk tangannya lebih meriah lagi. Filipi 4 ayat ke-7, damai sejahtera Allah, ini damai sejahtera yang daripada Allah yang melampaui segala akal, melampaui segala akal, nggak masuk akal, saudara. Ngalami keadaan seperti ini kok tetap damai, nggak masuk akal, diperlakukan seperti ini kok tetap damai, saudara. Nggak masuk akal menghadapi, saudara. Oh, keadaan seperti ini kok tetap damai. Tapi sekali lagi, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Damai daripada Tuhan ini dikatakan memelihara, menjaga, memelihara hati dan pikiran kita, saudara. Dalam Kristus, waktu terus kita hidup
berpikir dalam Kristus, akan ada damai ini. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Tepuk tangannya lebih meriah lagi. Saya percaya ini damai yang luar biasa. Damai yang sangat dibutuhkan akhir zaman. Kita tahu akhir zaman itu bukan keadaan makin baik. Keadaan yang makin besar. Gelombangnya makin besar. Masalah-masalah makin besar. Tapi damai sejahtera Allah lebih besar, lebih hebat, lebih kokoh. Dalam segala situasi tetap damai. Amin, saudara. Saya rasa tiba-tiba ingat itu seperti terang. Dunia boleh gelap, tapi terang Tuhan tetap terang. Gelapan apapun ada terang, jadi terang. Saudara, sama kalau dunia dalam bangsa-bangsa dalam kekelaman, tapi anak-anak Tuhan ada damai Tuhan. Ada damai yang melampaui akal. Tetap damai, tetap damai, tetap sukacita, tetap bahagia. Betul, saudara. Dunia boleh banyak orang mati karena ketakutan, tapi kita umat Tuhan, anak-anak Tuhan, saudara, justru hidup, saudara, mancarkan damai. Hidup, saudara, dengan sukacita ilahi, kemuliaan Tuhan nyata. Ya, itu damai sejahtera Allah, saudara. Yang kedua, kita harus ingat damai yang dikatakan di sini adalah perjanjian damai. Maka temanya perjanjian damai. Kita kalau baca Alkitab, sekalipun ada berkata Tuhan berjanji seperti ini, saudara harus ingat itu bukan janji sepihak. Selalu itu jadi perjanjian. Yang pertama perjanjian lama. Semua yang ditulis di situ, Tuhan akan melindungi, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan mencukupi, Tuhan akan apapun. Saudara dengar, itu perjanjian. Pasti ada umat Allah harus percaya, umat Allah harus taat, betul nggak? Umat Allah harus hidup dalam dosa. Kalau sampai jatuh dosa, harus bertobat, harus kembali pada jalannya itu. Pasti ada. Demikian juga dengan janji damai, saudara. Itu ada bagian yang daripada kita, saudara, supaya kita bisa terima perjanjian damai, supaya hati kita terus ada damai sejahtera dari Tuhan. Yang pertama, sadari hadirat Tuhan dalam hidupmu. Katakan dulu, sadari. Yang keras 1, 2, 3, sadari. Yang online juga ikut ya, kita semua ya. 1, 2, 3, sadari. Nah ini awal, sadari. Sadari apa, saudara? Hadirat Tuhan dalam hidup kita senantiasa ada. Tuhan itu ya dalam hidup kita. Mazmur 23 ayat 4 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Dikatakan oleh Daud. Daud berkata, bukan hanya pada waktu Tuhan bawa aku ke rumput yang hijau, bukan hanya itu. Bukan pada waktu Tuhan bawa pada air tenang, bukan hanya itu, saudara. Bahkan sekalipun dikatakan di sini, aku berjalan dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman itu kadang-kadang kelam, ya gelap, nggak tahu jalannya di mana. Orang nggak bisa tahu apa yang ada di depannya. Tapi sekali lagi dikatakan di sini, aku tidak takut bahaya. Aku tidak takut bahaya. Kita tidak takut bahaya. Kita tidak takut bahaya. Beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Itu yang dikatakan Daud. Artinya dia punya damai sejahtera. Bukan hanya pada waktu dibawa ke rumput yang hijau. Bukan pada waktu dibawa pada air yang tenang. Betul, saudara? Tapi sekalipun di sini dikatakan, ya Tuhan bawa aku dalam lembah kekelaman, aku tetap tidak takut. Ya, aku tidak menjadi gentar kelam hatiku, saudara. Tetap ya punya damai, tetap bahagia. Sebab apa, saudara? Engkau besertaku. Dia menyadari dia tidak sendirian. Tuhan beserta. Tuhan beserta. Tuhan besertamu. Tuhan besertamu. Tuhan bersamamu. Tuhan besertamu. Tuhan bersama saya. Tuhan beserta kita. Kalau kita bisa menyadari kita tidak sendirian, Tuhan bersama kita, kita gak takut. Kita bisa berkata seperti Daud berkata, menyadari, saudara, gadamu, tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau besertaku. Ya, dikatakan gada itu untuk ngusir. Kalau ada serigala, binatang buas, saudara. Tongkat untuk menuntun mereka, membimbing, membawa mereka, saudara. Tuhan yang akan terus menuntun jalannya karena kelam, nggak tahu, saudara. Dituntun, bahkan kalau ada bahaya datang, gadanya Tuhan akan menghalau,
akan kalahkan musuh, saudara. Itu yang menghiburkan. Tuhan menyertai, Tuhan menuntun, Tuhan melindungi, Tuhan menolongnya, Tuhan beri keselamatan, Tuhan beri kasih karunia. Itu yang dikatakan Daud. Dan kalau saudara baca terus lebih hebat lagi, saudara, ya, Tuhan memberi hidangan makanan di depan lawanku. Jadi ini lawannya sedang datang loh, tetap saja makan enak gitu, saudara. Kenapa? Dia tahu Tuhan beserta. Tuhan itu tidak pernah tinggalkan, saudara. Itu sesuatu yang luar biasa. Sejak saudara tangkap seperti ini, menyadari masalahnya banyak orang tidak menyadari. Jadi takut, ini gimana ada Goliat? Karena tidak menyadari ada Tuhan yang menyertai kita. Daud beda dengan semua tentara Israel. Daud beda dengan kakaknya. Daud beda dengan Saul. Dia ada di medan perang. Ya, ada Goliat. Tapi Daud sadar, Tuhan beserta mereka. Tuhan akan menolong mereka. Tuhan akan kalahkan musuh. Maka tidak takut. Kok diem toh, saudara? Harusnya tepuk tangan yang meriah. Kuncinya apa, saudara? Menyadari. Kataan 1, 2, 3. Menyadari, saudara. Lah bagaimana kita bisa menyadari sungguh-sungguh, saudara, Tuhan beserta kita, supaya kita bisa menyadari? Yang pertama, mengetahui. Saudara katakan apa? Mengetahui, katakan dulu. Mengetahui bahwa Tuhan itu, saudara, Tuhan selalu hadir menyertai. Ngerti? Kalau kita nggak ngerti ya nggak bisa menyadari, tahu saudara, betul nggak? Ngerti? Tuhan itu menyertai kita. Tuhan itu nggak pernah tinggalkan. Mengerti, saudara. Sekali lagi, kalau kita mengerti, Tuhan itu menyertai kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan dia. Kita akan mudah menyadari, oh, ada Tuhan seperti itu, saudara. Dari mana kita bisa mengerti Tuhan menyertai? Dari mana kita bisa mengerti Tuhan tidak pernah tinggalkan? Ya dari firman Tuhan, dari Alkitab. Kalau kita dengar firman Tuhan, kita bisa tahu dia Allah yang Maha Kuasa. Tapi dia juga Allah yang Maha Kasih. Dia juga Allah yang Maha Hadir. Dia hadir di sini. Saudara, betul nggak, saudara? Dia ada di rumah kita. Betul, saudara? Dia ada dimanapun kita berada. Dia Maha Hadir. Dia Maha Kasih. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Namanya Immanuel. Immanuel ada di sini loh, gitu, saudara. Betul, saudara? Kalau kita mengerti dia, belajar firman, maka sekali lagi banyak belajar firman. Orang yang jarang belajar firman, imannya pasti lemah, saudara. Makin kita banyak belajar firman, renungkan firman siang dan malam, saya jamin makin tahu siapa Tuhan, makin kenal siapa Tuhan, makin mantap imannya, makin dia damainya kuat, makin dia kuat di dalam Tuhan, enggak mudah gentar. Dalam nama Tuhan Yesus, jangan suka bolos ibadah, saudara. Amin, saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara. Bukan hanya 1 minggu 1 kali. Di gereja kita ada banyak. Ada live streaming, ya, Rabu, Kamis, ada misbah doa pagi, ada reka 1 hari aja 3 kali, saudara. Ada pondok Daud setiap hari 24 jam. Dalam nama Tuhan Yesus, sajak setiap saudara terus, saudara, belajar firman, mengerti melalui firman. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Namanya Immanuel. Amin, saudara. Kita ngerti, kita nyadari, nggak gentar. Saudara pelajari semuanya. Yang nggak ngerti gentar. Tadi waktu hadapi Goliat, yang lain gentar. Daud nggak pernah gentar, karena dia mengerti. Ya, saudara, Tuhan yang Maha Kuasa, ahli, kata kalahkan Goliat bersama dia, menyertai dia. Maka yang dia berkatakan, oh, Goliat berani menghina umat Allah, berani menghina barisan Allah. Betul, saudara? Dia tahu dan dia menyadari. Yang kedua, saudara, yaitu roh kita mengalami, katakan mengalami, mengalami pengalaman hadirat Allah, pengalaman pribadi dengan Allah, pengalaman, saudara, merasakan zaman Tuhan, hadirat Tuhan, ketemu dengan Tuhan, saudara. Saya percaya ini yang membuat orang itu pengenalannya lebih nyata dengan Tuhan. Kita belajar firman Tuhan bagus, ngerti, saudara. Tuhan Maha Kuasa, Maha Kasih. Tapi kalau bukan hanya ngerti dan ngalami, beda. Kita bisa belajar ngerti banyak hal, tapi belum mengalami dengan yang sudah mengalami akan sangat amat
beda. Jadi sajak saudara belajar, saudara hidup dalam roh. Banyak orang Kristen imannya enggak kuat karena hanya banyak hidup secara teori. Banyak orang Kristen, saudara, hidupnya hanya secara lahiriah. Sudah jadi orang Kristen tapi hidupnya secara lahiriah umum saja. Kadang-kadang hidupnya hanya bukan hidup secara lahiriah, secara jiwani saja. Pengetahuan tentang Allah. Sebetulnya firman Tuhan ngajar kita anak-anak Tuhan harus hidup dalam roh. 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 Saudara, ini perlu belajar dalam. Kenapa saudara saya pelajari? Ya, sejak kita lahir sampai besar jarang sekali ada pengajaran tentang hidup dalam roh. Waktu kita lahir, orang tua kita ngajari jalan secara lahiriah, saudara. Bisa jalan, bisa ngomong, banyak tau saudara, betul nggak saudara? Bisa ABCD lah, secara lahiriah bisa. Lalu ditingkatkan lagi sekolah, supaya apa? Pandai, supaya sungguh-sungguh diasah, ditingkatkan. Oh, pengetahuannya mengerti banyak, saudara. Oh, mengerti banyak tentang kehidupan, mengerti banyak tentang ilmu, bahkan mengerti banyak tentang firman. Jarang kita anak-anak Tuhan diajari tentang hidup dalam roh, membangun roh kita, meningkatkan roh kita. Maka imannya seringkali rapuh, hanya secara lahiriah dilihat. Kalau lihat keadaan baik ya damai. Kalau lihat keadaan tidak baik, ya tidak damai. Hidup dengan jiwa, kadang-kadang meluap-luap. Kadang-kadang seperti kesepian sendiri, tertekan sendiri. Tapi sekali saudara hidup dalam roh. Roh kita bersama roh Allah. Roh Allah adalah Allah sendiri. Allah adalah Raja damai. Waktu kita menyatu dengan Sang Raja damai. Ada damai yang tidak pernah bisa putus. Tepuk tangannya yang meriah. Sejak saudara mulai belajar, saudara hidup dalam roh, saudara. Itu sesuatu yang luar biasa. Bagaimana toh hidup dalam roh? Saya mau ajarkan secara bebas saja karena akan lebih bagus, saudara. Itu penting, saudara. Sering kita mendengar menyembah Tuhan harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Betul, saudara? Siapa yang pernah menyembah dalam roh dan kebenaran, angkat tangan. Ya, sidik ya pernah kebangetan ya. Mosok keluarga Allah enggak nyembah dalam roh dan kebenaran toh. Berdoa juga enggak toh. Enggak wani. Nyembah dalam roh itu gimana, saudara? Kadang-kadang kita itu enggak ngerti, saudara. Sebab tadi hanya diajar menggunakan tubuh kita. Terampil. Hanya diajar mengasah otak kita. Kurang sekali diajar, dilatih, mengembangkan roh kita. Kepekaan roh kita, membuat roh kita ini penuh hikmat. Roh kita ini bisa bergerak bersama roh Allah. Jarang, tapi saya ajak melalui firman ini. Kalau yang belum mulai bangun manusia roh, saudara. Kalau dibuat ya saudara, tubuh, jiwa, roh. Itu mudah, saudara. Tubuh ini yang kelihatan ya saudara ya. Jiwa, tahu tak, akal, budi, perasaan dan macam-macam. Roh itu apa? Kadang-kadang di Alkitab itu tulisannya banyak. Kadang-kadang roh, kadang-kadang batin, kadang-kadang hati nurani. Betul nggak? Itu semua roh semua. Yang paling mudah hati. Kalau kita mau belajar paling mudah hati. Betul? Menyembah dalam roh itu dengan hati kita juga. Bukan hanya dengan tubuh saja. Memang dengan tubuh. Dan dengan perasaan pengetahuan kita yang kita katakan. Tapi harus dengan roh. Sebab Tuhan berkata Allah itu roh. Kalau kita mau menyembah dia. Supaya persembahan kita sampai pada Allah yang roh. Kita harus menyembahnya juga dengan roh. Tubuh kita membantu. Dengan sikap tubuh kita, hati kita akan lebih fokus. Betul? Dengan pengetahuan menyembahnya kita lebih jelas. Tapi harus dengan roh. Saya pernah mengajar sederhana, saudara. Karena itu bagi saya berkat. Saya melatih sendiri bagaimana berdoa dalam roh. Kalau berdoa dalam roh luas. Kadang-kadang orang berkata bahasa roh. Itu salah satu, betul. Tapi Tuhan berkata banyak tentang hidup dalam roh. Doa dalam roh.
yang nyembah dalam roh, berkata-kata dalam roh banyak. Itu sebetulnya kalau yang paling mudah ya hati nurani, batin atau roh. Jadi saya latihan, coba begini ya saudara. Saudara bisa enggak nyanyi dalam hati? Bisa enggak? Siapa yang tidak bisa nyanyi dalam hati angkat tangan. Siapa yang bisa nyanyi dalam hati angkat tangan. Saya mesti bisa toh saudara. Kita coba ya saudara nyanyi dalam hati ya. Ku sembah, itu sulit ya. Haleluya, haleluya. Saudara bisa dalam hati saudara? Bisa? Haleluya. Saudara dalam hati ya. Saya bimbing saya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara dalam hati. Latihan terus. Enggak usah pakai suara dulu. Saya belajar seperti orang badminton. Cari dulu, kita enggak bisanya apa? Kalau kita enggak bisanya backhand. Biasanya kalau kita dilatih oleh guru, enggak yang bisa. Yang ini harus di atas terus. Kasih backhand, kasih backhand, kasih backhand. Terus sampai bisa baru main biasa. Nah ini karena roh kita enggak pernah dilatih. Enggak pernah diajar. Belajar seperti itu. Ya, dengan hati setelah suara hati saudara kuat. Dengar ya. Setelah suara hati saudara kuat, ditambahi dengan suara pelan dulu. Tetap rohnya yang kuat. Nyanyi, nyembahnya dalam roh kuat. Nanti baru ada suaranya. Baru ada suaranya lebih. Kalau saudara latihan terus, otomatis setiap kali saudara nyembah, bukan hanya dengan tubuh dan jiwa saja, roh saudara ini nyembah. Hati saudara ini menyembah dalam roh. Kalau kebenarannya yang benar firman Tuhan. Sesuai firman. Itu perlu. Saudara kalau saudara latihan terus. Saudara gak usah bingung hadirat Tuhan itu gimana. Tuhan itu maha hadir. Jadi jangan di gereja di sini duduk. Wah kok orangnya hadirat Tuhan ya. Ini mungkin WL-nya singer ini gak banyak doa. Hari ini kok gak ada. Keliru. Tuhan maha hadir. Kapanpun ada Tuhan. Di Roma doa ada Tuhan. Dia hadir. Hanya belum kita rasakan. Kalau saudara seperti itu, saudara malah nggak pernah ngalami. Yang sering kita sebut hadirat. Itu adalah waktu Tuhan menyatakan hadiratnya dengan kuat. Sehingga perasaan kita bisa merasa. Waktu Roh Kudus menyatakan dengan kuat. Sehingga kadang-kadang tubuh kita merasakan. Tapi hadirat Tuhan itu ada. Justru sembahlah dalam roh. Saat saudara terus nyembah seperti itu. Tiba-tiba hadirat Tuhan itu turun. Tiba-tiba hadirat Tuhan itu kuat. Tiba-tiba hadirat Tuhan kuat. Tanpa terasa kadang-kadang air mata netes. Betul? Tanpa terasa. Tiba-tiba saudara merasa dijamah. Tanpa terasa. Tiba-tiba ingat dosa. Tanpa terasa. Tiba-tiba saudara dapat sentuhan. Kadang-kadang ada aliran juga. Tapi itu diawali dari itu. Nyembah dalam roh dan kebenaran. Hari ini saudara mulai latihan. Kalau saudara mulai melatih, saudara dimanapun merasa hadirat Tuhan. Betul? Setiap doa mudah rasakan hadirat Tuhan. Ya sedang masak, rasa hadirat Tuhan ada. Sedang naik kendaraan, tetap bisa merasakan hadirat Tuhan. Saya sedang khotbah, tetap merasakan hadirat Tuhan. Kalau saudara bisa terus hidup dalam roh, dalam hadirat Tuhan, ada damai sejahtera yang kuat. Yang mantap. Amin saudara. Jadi supaya saudara mengalami seperti ini. Jangan lupa menyadari hadirat Tuhan. Yang tidak pernah sirna. Selalu ada. Mengetahui ada hadirat Tuhan saudara. Itu luar biasa sekali saudara. Lalu sungguh-sungguh saudara. Kita mengalami secara rohani. Yang kedua saudara. Yaitu sadari bahwa Tuhan adalah sutradara kehidupan kita. Sutradara. Saudara lihat film itu. Kalau buat ada sutradaranya. Dia yang menentukan siapa jadi pahlawannya. Siapa jadi penjahatnya. Dia yang buat alur ceritanya. Nanti gimana dia ngalami. Nanti yang menang siapa. Menangnya bagaimana. Dia yang mengatur. Di tangannya dia semua. Saudara tergantung dia.
Lah kita harus nyadari Tuhan kita sutradara dalam kehidupan. Dia yang punya planning kehidupan kita. Dia yang ngatur kehidupan kita. Dia yang izinkan kena masalah atau tidak. Dia yang izinkan diproses atau tidak. Dia yang izinkan apapun yang terjadi. Dia yang punya rencana. Endingnya menang atau kalah, dia punya rencana. Kalau saudara tahu tanya pemain itu, biskup waktu main, keadaan seperti apapun kita lihat tegang-tegang. Dia tidak tegang, sudah ngerti ini nanti menang. Oh, saudara. Betul kan? Pahlawan ini hanya itu saja kok saudara. Demikian juga kalau kita tahu Tuhan sutradara kehidupan kita, tenang. Kita itu anaknya Tuhan. Betul gak? Sudah dipilih menjadi anaknya. Sudah dipilih menjadi orang pilihan. Kamu imamat yang rajani akan beritakan perbuatan besar dari Allah. Kita sudah ditetapkan oleh sutradara kita menjadi lebih daripada pemenang. Ya, sekalipun kadang-kadang pahlawannya kelihatannya wah, sudah mau mati, tidak apa-apa. Tiba-tiba terbalik itu, beng, kemenangan besar. Betul? Betul? Betul, saudara yang sedang alami satu badai yang berat yang seolah mau hancur. Termasuk saudara yang kena COVID, yang ada di isolasi. Saudara dengar, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya kenan padanya. Yang penting hidup sing benar. Yang penting hiduplah yang benar. Yang penting hidup benar. Yang penting ayo yang di online hidup benar. Kalau sampai jatuh dosa, cepat belajar seperti Daud. Bertobat. Salah satu hebatnya Daud, kenapa naik? Enggak akhirnya habis seperti Saul dan yang lain. Naik, turun dikit, naik lagi. Karena dia ahli dalam bertobat. Saul dosanya lebih kecil. Tapi bodoh dalam bertobat. Dia bebal untuk bertobat. Jatuh enggak bisa bangun. Tapi Daud berzina dengan anak buah, istri anak buahnya. Bunuh anak buahnya dengan licik. Berzina, pembunuh. Tapi tetap Tuhan berkata, ini orang yang kukasihi. Betul? Betul, aku mendapatkan Daud di hari itu. Saja saudara itu. Tapi setelah itu kembali firman saja, dia sutradara. Dia yang punya kuasa. Beri tepuk tangan buat sutradara kita, saudara. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhir. Sampai pada akhir. Sampai pada akhir. Sampai pada akhir. Yang penuh dengan kemenangan. Lebih daripada pemenang. Amin saudara. Pada hari Kristus Yesus. Kalau saya perhatikan Paulus itu dia tahu ini saudara. Tuhan sutradara. Dia mengalami banyak tekanan, bahaya. Dia enggak gentar. Dia tahu Tuhan yang pegang kuasa hidupnya. Dia sutradara kehidupan yang pasti. Kalau saudara tahu, saudara bisa bergerak secara dahsyat. Luar biasa. Saya kok tergerak kesaksian Yolanda. Ada ya, coba dikeluarkan ya. Ini tambah sedikit kesaksian Yolanda. Karena banyak sekali saudara yang membuat saya kagum. Saya ingin menyaksikan baikan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup saya. Semua berawal dari tahun 19 di mana Tuhan manggil pulang ayah saya dalam kondisi yang sakit. Dan itu merupakan pukulan berat buat saya. Pada saat itu ayah saya adalah tulang punggung keluarga. Dan pada saat itu juga sebenarnya perekonomian kami sedang Tuhan perbaiki. Saat itu yang ada dalam pikiran saya adalah bagaimana hidup saya. Setelah ini Tuhan, saya masih proses menyelesaikan skripsi yang tentunya masih butuh banyak biaya. Tapi ternyata Tuhan begitu baik. Tidak pernah Dia biarkan anaknya jatuh tergeletak. Mujizat demi mujizat datang untuk keluarga saya. Tuhan buka pintu berkat di mana saya hingga saya bisa menyelesaikan skripsi dan membayar wisuda tanpa kekurangan biaya. Lanjutkan. Tak sampai di situ, Tuhan juga izinkan keluarga saya membangun rumah yang sudah lama mama saya doakan dan perkatakan secara profetik setiap hari. Jadi saudara, ya
orang tuanya ayahnya meninggal sedang bingung-bingung, malah Tuhan akhirnya tolong, ini malah bisa punya rumah sendiri. Ya, sampai untuk isi barang-barang pun ya Tuhan sediakan. Kebaikan Tuhan masih terus berlanjut. Bulan April saya mulai bergumul tentang pekerjaan. Saat itu mama saya minta dukungan doa pada Bapak Obadza. 2 hari kemudian saat saya tidur, saya mimpi dapat pekerjaan yang sesuai dengan keinginan saya. Wah, luar biasa. Bahkan ya nominasi gaji pun terlihat dalam mimpi. Apa ada saudara? Dia ingin kerjaan ini. Bawa dalam mimpi kadang-kadang itu kembangnya mimpi lah. Kamu kan ingin itu. Tapi ini termasuk nilai gajinya saudara. Ya saudara. Dan ajaibnya siang harinya kakak saya telepon menawarkan pekerjaan untuk saya. Persis dengan apa yang ada dalam mimpi saya. Bahkan nominal gajinya pun sama. Saya sambil tertawa itu. Besoknya saya dipanggil untuk interview. Dan puji Tuhan saya langsung diterima untuk pekerjaan esok harinya. Apa tidak dahsyat saudara? Tuhan yang pegang kendali. Lanjutkan. Mujizat Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Saat mendapatkan gaji pertama, mama saya selalu ingatkan untuk memberikan persembahan sulung. Banyak belakangan kok saya baca ya, persembahan sulung. Itu persembahan pertama kali waktu kita bekerja. Ya, kadang juga ada awal tahun. Saya belajar taat untuk melakukan itu. Dan setiap bulan saya selalu taat membalikkan persepuluhan. Janji Tuhan memang luar biasa. 2 bulan saya bekerja di kantor tersebut. Saya dapat hadiah handphone keluaran terbaru dari kantor. Dan yang lebih luar biasa, setelah lepas dari masa training, setiap bulan gaji saya selalu naik. Apa ada tuh saudara? Setiap bulan gajinya naik. Setiap bulan naik. Apa ada saudara? Ya, bulan Januari kemarin saya ambil langkah untuk melakukan janji iman. Dan Tuhan sungguh luar biasa. Bulan Februari saya terima kenaikan gaji 10 kali lipat dari nominal janji iman yang saya persembahkan ke Tuhan. Janji Tuhan itu pasti ya. Dan amin. Sekian kesaksian saya. Sekali lagi, saudara tahu, dia itu sutradara kita. Jangan takut dengan keadaan. Yang penting hiduplah berkenan yang benar. Kalau sampai salah bertobat. Amin. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Yang terakhir, layani Tuhan dengan giat. Ternyata ada kaitannya dengan layani Tuhan. Bilangan 25 ayat 10 sampai 12. Tuhan berfirman kepada Musa, Pinehas, anak Eliezer, anak Imam Harun telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel. Oleh karena ia, saudara perhatikan, begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidak kuhabisi orang Mesir dalam cemburuku. Sebab itu katakan, yalah, sesungguhnya aku berikan kepadanya perjanjian keselamatan yang daripadaku. Ceritanya begini, bangsa Israel berdosa, Tuhan marah karena nyembah berhala, cemburu, maka hampir dihabisi. Tapi ada seorang yang bernama Pinehas. Dia berjuang, dia berjuang, dia berjuang. Jangan sampai bangsanya habis, ya dihabisi. Dia berjuang sampai hatinya Tuhan luluh. Tidak dihabisi bangsanya. Maka Tuhan berkata kepada Musa, aku memberikan pada Pinehas ini yang terus berjuang untuk keselamatan bangsanya. Ya, perjanjian keselamatan. 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 Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, keselamatan itu ditulis peace. Apa? Damai. Otomatis selamat ya damai, saudara. Betul enggak, saudara? Enggak selamat ya enggak damai, saudara. Bahkan saya percaya selamat di dunia, selamat di akhirat. Masuk surga. Betul? Ternyata ada kaitan yang luar biasa. Sudah dengar? Saya percaya ini rema. Tuhan sedang berkata. Karena ini saat-saat yang selalu saya katakan terus. Ya akhir-akhir berapa bulan ini terus. Ini waktunya. Yesaya 60 digelapi luar biasa. Dunia gelap, bangsa gelap. Terang Tuhan datang. Ya karya Tuhan. Ini waktunya. Tahun Roh Kudus sedang bangkitkan. Tuhan akan berkarya luar biasa. Bangkitlah, pancarkan terang. Maka dikatakan, oh bangsa-bangsa berbondong-bondong. Kelimpahan kekayaan datang. Kemuliaan dinyatakan luar biasa.
Saya percaya ini sesuatu yang sedang dilakukan. Tuhan cari orang-orang, khususnya anak-anaknya yang bisa diberkati luar biasa untuk jadi berkat luar biasa. Saya percaya, tepuk tangan untuk Tuhan. Dan saatnya Tuhan panggil kita untuk bangkit. Saya percaya ini sesuatu yang luar biasa. Saya ajak setiap saudara, jangan hanya jadi jemaat seumur hidup. Jangan. Ada waktunya kita diselamatkan, tapi ada waktunya kita harus mau dipakai Tuhan selamatkan orang lain. Ada waktunya kita dilayani, diajari. Ada waktunya kita mau belajar dan akhirnya ngajar orang lain. Ada waktunya, saudara. Oh, segala sesuatunya telah diberkati jadi berkat, saudara. Saya percaya luar biasa. Mulai bangkit, saudara yang belum pernah ikut SOM, ya kelompok saya. SOM, saudara. Saudara yang belum pernah buka kelompok saya tapi sudah ikut SOM, saudara masuk training untuk buka kelompok saya. Mulai dipakai untuk melayani. Saya percaya ini saatnya yang paling kecil akan selamatkan ribuan. Yang paling lemah akan diberi kuasa oleh Tuhan. Dinyatakan sebab Tuhan yang melakukan. Tuhan berkata. Betul? Saya bersyukur kok saudara. Ya, hampir setiap hari di tempat kita ini baptisan. Baptisan, 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 baptisan. Itu bukti. Ini saatnya. Ini sebentar lagi nanti kalau sudah mulai ya selesai COVID-nya kita akan lihat. Tuhan besar-besaran. Saya percaya. Saya bersyukur. Ya pemerintah kita sudah ambil langkah luar biasa. Ya saudara, sekarang COVID sudah mulai landai. Hari ini 5.000 lebih tadi saya baca. Saudara, lalu vaksin. Ya sudah semua juga. Saya sudah. Pak Ditya, Bu Webo sudah ya. Dr. Erik, ada sudah ya. Banyak yang sudah. Immanuel sudah juga ya. Sudah banyak yang sudah saudara. Makin lama makin banyak. Saudara, setelah presiden, menteri, lalu medis, para dokter kita mayoritas sudah, para pemuka agama, istri saya juga semua sudah semua, saudara. Ya, lalu lansia, mulai saya dorong saudara, ambil kesempatan. Saudara berjuang cepat bisa vaksin, percaya saya. Nanti saudara jauh lebih tenang, jauh lebih mantap, karena apa? Akan jauh lebih aman. Tapi bukan berarti terus, wah sekarang nggak bisa kena, enggak. Tetap pakai masker, tetap 5 ya protokol kesehatan jalankan. Malah lebih lagi supaya apa? Kita terus aman. Protokol kesehatan di gereja, saudara jangan takut lagi. Apalagi yang sudah divaksin, jangan takut lagi. Tapi tetap protokol, jaga sungguh-sungguh. Dan ini waktunya, saya tahu persis Tuhan sedang lakukan hal yang luar biasa. Amin, luar biasa. Di Madiun itu banyak pergumulan, tapi saya tahu kok Tuhan sedang sediakan di Madiun gedung gereja yang lebih besar, saudara. Ya, saya percaya, siap terima Tuhan besar-besaran. Di mana? Jogja. Besok, saudara, soft opening. Nah ini saudara, ini besok soft opening, saudara. Ini gedung gereja yang di Jogja. Jadi soft opening tanggal 28 grand openingnya, saudara. Jadi juga sudah mulai disediakan Tuhan. 2, ini 1 akan dimulai besok soft opening. Setelah itu 28 diresmikan. Nanti ada 1 lagi. Saya percaya kalau Tuhan sedang menyiapkan tempat-tempat untuk diisi, bukan untuk kosong. Ada sesuatu yang luar biasa, ada sesuatu yang dahsyat sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Saya percaya, saudara, ada yang luar biasa sekali dan akan melihat kemuliaan Tuhan. Kemarin saya di WhatsApp dari Malaysia. Saya itu heran, saudara. Sekarang Rabu Kamis kan live streaming. Sekarang saya tambahi, saudara, 3 TV besar-besar, 60 innya gitu, saudara. Jadi pakai Zoom, jadi saya bisa ngobrol, makin kena. Ada banyak ternyata melalui gereja internet kita di mana-mana. Ya orang diselamatkan. Sekarang jemaahnya sudah 4.000 lebih. Ada di Jepang yang sudah buka kelompok sel. Ada di Kanada, ada di Australia, saudara. Ada di banyak tempat. Salah satunya ada di Malaysia. Malaysia itu kita ada 11 kelompok sel. Betul, saudara. Ini setelah pandemi saya percaya ada sesuatu yang luar biasa. Lah dia minta saya beri kata sambutan. Karena besok minggu mereka menempati tempat yang baru juga, saudara. Lah ini saudara lihat ya, ini ya. Family of God Church
Sibu, Malaysia, saudara. Jadi saya tahu Tuhan sedang persiapkan sesuai dahsyat. Saya ajak saudara, jangan sia-siakan kesempatan. Tuhan sedang cari. Lalu saya tambah satu saudara. Ya, saya percaya ini penting sekali. Senin, Tuhan itu bicara dalam hati saya. Bangkitkan misbah, saudara. Penyembahan lebih lagi. Tuhan berkata, saya ingatkan apa? Bangkitkan misbah penyembahan lebih lagi. Itu bicara Pondok Daud juga. Saudara. Kenapa Tuhan ingatkan? Akibat dari pandemi, banyak orang itu, saudara, pengurapannya, rohnya makin kurang. Makin kurang apa? Dulu di gereja setiap hari ada Pondok Daud mau datang kapanpun ada. Yang sampai ada bermalam-malaman, betul enggak? Ada Miracle Night Service, kebaktian malam. Terus ada banyak kebaktian 2 jam. Sekarang dipotong semua, 3 minggu, 1,5 jam. Kalau kita tidak bangkitkan Yesus, lama-lama bisa hambar, bangun. Maka kemarin saya arahkan banyak proyek sebelumnya bangun kehidupan doa. Sebelumnya sungguh-sungguh ada dalam hadirat Tuhan. Mulai sedang ada dalam hadirat Tuhan. Sehingga waktu yang cepat bisa membantu. Ada suatu. Tapi saja ini bukan hanya petugas. Semua lapar dan dosa akan Tuhan datang. Karena itu strategi akhir zaman. Hadirat Tuhan turun. Tuhan yang berkarya. Tuhan yang berperang gantikan kita. Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan yang memberi pertobatan. Tuhan yang memberi berkat. Tuhan yang buka jalan. Kita akan lihat kedahsyatan Tuhan. Waktu Tuhan ditinggikan. Tuhan tarik banyak orang. Tuhan tarik banyak orang. Dan saya tahu ada sesuatu yang dahsyat. Ada sesuatu yang luar biasa. Ya. Apalagi kita semua bangun saudara. Ya. Lalu saya tutup dengan satu kesaksian lagi. Satu saja. Elsa yang dari Brisbane, Australia. Sekarang itu di mana-mana saudara. Ya di Kanada di mana-mana. Ya lanjutkan. Ya shalom. Dalam kesempatan ini saya mau bersaksi. Tapi sebelumnya saya mau berterima kasih kepada semua keluarga di Gereja Keluarga Allah. Khususnya Bapak Gembala Ubaja, Pak Jonathan, Bu Nita. Dan semua hamba-hamba Tuhan yang melayani dengan pengajaran-pengajaran yang saya dapati selama ini. Dan pengajaran ini sangat memberkati saya. Saya percaya bahwa tidak secara kebetulan saya bisa menjadi anggota Gereja Keluarga Allah walaupun lewat internet. Saya percaya juga bahwa Tuhan mempunyai rencana yang luar biasa untuk kehidupan saya. Lanjutkan. Saya berdoa untuk saya rindu melayani Tuhan lagi seperti pada waktu saya mendapat cinta yang mula-mula. Pada saat itu jiwa dan roh saya sangat berapi-api. Lapar dan haus akan firman Tuhan. Dan saya melayani dan bawa jiwa-jiwa untuk Tuhan. Hidup saya pada waktu itu sangat terberkati secara luar biasa. Tetapi pada satu saat saya mendapati sesuatu kecewa. Saudara hati-hati. Kecewa itu membunuh banyak anak Tuhan sampai hamba Tuhan. Kepahitan, penolakan. Jadi semua itu membawa saya jatuh sampai dalam. Akhirnya sampai bertahun-tahun saya menjadi dingin. Tidak melayani Tuhan lagi. Hanya mengisi bangku saja di gereja setiap minggu. Dan akhirnya roh padam. Dan jiwa saya tidur. Lanjutkan. Pada satu hari saya punya kerinduan pada Tuhan. Dan saya berkata padanya, Tuhan, bila Engkau berkenan, berikanlah saya satu kali lagi kesempatan untuk melayani Engkau. Biarlah saya yang terakhir menjadi yang pertama. Melalui Kristus saya dapat melakukan apa saja. Dan tidak ada yang menghambat bagimu Tuhan. Setelah itu saya setiap hari mencari-cari di YouTube tentang khotbah-khotbah dari hamba-hamba Tuhan yang membangkitkan iman saya. Dan saya telah berbulan-bulan mengikutinya. Dan pada satu malam saya temukan YouTube tentang khotbah Pak Jonathan. Waktu saya dengarkan khotbah itu, sepertinya saya dibangunkan dari tidur. Lalu saya mendengar khotbah-khotbah dari Pak Ubaja dan Bu Nita. Saya pikir pasti ini keluarga. Sebab pada waktu itu saya tidak tahu apa-apa tentang Gereja Keluarga Allah. Lanjutkan. Saya ikuti ibadah live streaming. Dan dari hari demi hari saya makin mengenal tentang Gereja Keluarga Allah.
dan saya mendaftarkan menjadi anggota gereja internet. Dan sampai sekarang saya sungguh-sungguh komitmen dengan gereja keluarga Allah. Saya mengikuti semua pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh hamba-hamba Tuhan yang telah dipakai secara luar biasa. Dan saya sangat terberkati mendapat pengajaran-pengajaran yang sudah lama tidak saya dapatkan. Lanjutkan. Jadi pelajaran-pelajaran yang saya ikuti itu, saya percaya bahwa Tuhan mempersiapkan saya sebagai bekal supaya pada waktu saya bekerja ya sebagai penuai di ladang Tuhan, saya sudah ada bekal dan persiapan-persiapan yang harus saya bawa untuk melakukan pekerjaan itu, yaitu menuai jiwa-jiwa, ya, menemukan domba-domba yang hilang. Saya mau bertumbuh dan berbuah lebat di gereja keluarga Allah ini, dan saya ingin menjadi berkat bagi orang lain juga. Inilah secara singkat kesaksian saya bagaimana saya bertumbuh dalam gereja keluarga Allah. Terima kasih, puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Dia sudah lulus SOM. Dia anggota gereja internet. Ya, tergabung dalam kelompok saya. Lulus SOM. Sekarang sedang training untuk buka kelompok saya. Sebentar lagi di Brisbane juga dibuka kelompok saya. Saya tahu ini waktu yang luar biasa. Saya tahu ini kesempatan yang luar biasa. Saya panggil saudara pelayani. Selain Tuhan beri keselamatan, damai, sejahtera di bumi dan di surga. Selamat. Semua bangkit berdiri. Kita pujikan. Sayapmu, ini kerinduan kami Tuhan. Dalam kuasa-Mu di saat badai bergelombang, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa berapa semesta, saat badai bergelora, aku akan terbang lebih tinggi lagi bersama-Mu Tuhan. Ku akan terbang bersama, sebab Kau Bapa Raja atas alam semesta. Kau yang pegang kendali, Kau sutradara dalam kehidupanku. Kau tidak pernah meninggalkan aku. Sekali lagi di saat badai bergelombang, ku akan terbang bersama-Mu. Kau Raja semesta, ku kenal datang kepada Tuhan saudara, hampiri Tuhan saudara, datangi Tuhan saudara dengan roh saudara, datangi Tuhan saudara, belajar saudara menghampiri dengan roh saudara. Ada roh Allah di dalam hatimu, ada roh Allah di sini. Saudara, terus katakan sesuatu yang ada dalam hatimu. Tanggapi firman Tuhan. Saatnya Tuhan memberi kita damai sejahtera. Dunia boleh gelap, bangsa boleh gelap nantinya, tapi ada terang atas kita, ada damai sejahtera atas kita, sehingga kita menjadi kesaksian, sehingga kita pancarkan terang Tuhan, sehingga kita pancarkan berita baik tentang Tuhan, sehingga banyak orang berbondong-bondong datang, banyak orang diselamatkan, sehingga kelimpahan kekayaan datang melimpah, sehingga kemuliaan Tuhan nyata atas keluarga kita, atas gereja yang Tuhan percayakan, atas kehidupan saudara dan saya. Hampiri kami satu persatu Roh Kudus, berikan pewahyuan, berikan rema, berikan perkataan ilahi Tuhan.
Berikan isi hati-Mu pada setiap kami. Oh, jamalah roh kami. Bangkitkan roh kami Tuhan. Oh, beri telinga untuk roh kami, supaya kami mendengar, supaya kami mengerti, supaya kami mengenal isi hati-Mu, supaya kami tahu rencana-Mu dalam hidup kami, supaya kami tahu jaminan-Mu, supaya kami tahu panggilan ilahi-Mu. Oh Tuhan, beri kami kepekaan, beri kami Tuhan iman, beri kami Tuhan ketaatan, beri kami kesetiaan. Pegang kami Tuhan, meteraikan keputusan kami Tuhan. Ampuni setiap kesalahan, kelalaian dan dosa kami. Oralah pasakara, oralah pasakara. Semua datang pribadi demi pribadi pada Tuhan. Yang ada di sini, yang ikut online, datang pada Tuhan secara pribadi. Dia ada di sini, dia ada di tempat saudara, dia ada. Dia rindu memeluk saudara. Dia rindu, oh saudara, bersekutu. Dia rindu saudara bersama saudara. Dia rindu menuntun kita. Dia rindu Tuhan, oh membangkitkan kita. Dia rindu memberi kemenangan. Dia rindu pakai hidup kita. Oralah pasakara. Tuhan, Engkau yang berkara pribadi dengan pribadi. Tuhan, ampuni Tuhan setiap kekurangan, setiap kesalahan. Oh, ampuni setiap dosa. Tuhan, pulihkan. Tuhan, bangkitkan. Tuhan, urapi Tuhan. Tuhan, beri hati yang peka. Beri kami bisa merasakan hati-Mu Tuhan. Tangkap keinginan-Mu Tuhan. Dan Engkau yang menuntunnya Roh Kudus. Engkau yang menuntun kami. Engkau berkuasa atas kami. Engkau yang bawa kami. Pakai gereja-Mu sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Pakai setiap kami sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Oralah pasakara. Hiralah pasakara. Cama. Yang sakit Tuhan sembuhkanlah. Supaya kami pakai kesehatan kami melakukan tugas-Mu. Yang kekurangan berkatilah, supaya kami bisa jadi berkat. Oh Tuhan, kami yang sudah diselamatkan, oh pakai kami selamatkan orang lain. Kami yang sudah diberkati, pakai kami jadi berkat. Kami yang sudah diterangi, pakai kami jadi terang Tuhan. Jadilah Tuhan sesuai firman-Mu ini Tuhan. Oralah pasakara. Hiralah pasakara. Kami makin mengenal Engkau. Kami menyadari Engkau menyertai kami senantiasa. Kami menyadari Engkau sutradara kehidupan bagi setiap kami, bagi gereja-Mu Tuhan. Kami menyadari ada panggilan untuk melayani. Selamatkan bangsa kami, selamatkan keluarga kami, selamatkan orang-orang yang Tuhan kirim untuk kami selamatkan. Dari umat yang melakukan tugas-Mu, jadi umat yang taat dan setia, yang berkenan di hati-Mu, jadi umat yang berguna bagi kerajaan. Terima kasih Tuhan. Kami akan pulang, tapi firman-Mu terus menyertai. Roh Kudus, Engkau yang pakai kami. Terus Tuhan, Engkau yang tuntun kami. Angkat tangan saudara. Diberkati saudara oleh Tuhan. Diberkati dengan damai sejahtera Allah. Diberkati dengan panggilan ilahi. Diberkati dengan karya Roh Kudus. Diberkati keluarga-Mu, kesehatan-Mu, pertumbuhan iman rohani-Mu, kesaksian pelayanan-Mu. Diberkati studi atau pekerjaan-Mu, keuangan-Mu, masa depan-Mu, dalam seluruh kehidupan-Mu. Diberkati dan jadilah berkat. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, yaitu Engkau Roh Kudus, sampai selama-lamanya. Saudara diberkati katakan bersama. Amin.
dalam ibadah kita secara offline ataupun secara online. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara akan diberkati dan bertumbuh secara kerohanian di gereja ini. Di layar Bapak Ibu Saudara ada nomor-nomor hamba Tuhan yang Bapak Ibu Saudara bisa menghubunginya, dan di sana Bapak Ibu Saudara akan digembalakan lebih lagi. Dan saya berdoa, saya percaya melalui gereja ini, keluarga Allah, kita bisa bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Dan sekarang saatnya kita bersama-sama mau memberikan yang terbaik, kita mau mendengarkan rema firman Tuhan. Damai yang daripada Allah, itu yang jadi kekuatan buat setiap kita menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Dan kita akan bersama-sama beri kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih.